Halo teman-teman, balik lagi di tim review. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah mobil Hyundai ya teman-teman. Yang mana mobil ini sekarang menjadi sebuah pilihan, bukan lagi alternatif, tapi bisa jadi pilihan utama bagi teman-teman yang nyari compact SUV. Karena untuk market share-nya dia bisa bersaing dengan pesaingnya atau temen deketnya gitu kan, di merek sebelah. Ini luar biasa sih. Ini terobosan baru Hyundai, yang mana kita tahu Hyundai pada awal-awal muncul di tahun lalu yang udah lama itu kurang begitu diterima oleh masyarakat Indonesia. Kini Hyundai merubah line up-nya, merubah desainnya, merubah segalanya gitu. Untuk sekarang dia salah satu mobil yang canggih, aman untuk fitur keamanannya, dan desainnya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Bahkan ini desainnya itu di luar kebiasaan kita gitu. Ini luar biasa banget. Nah, ini adalah Hyundai Creta tipe Prime yang pertama muncul di tahun 2022, dan penjualannya udah banyak banget. Yang tadi saya bilang market share-nya itu bisa bersaing dengan merek sebelah gitu kan, yang sudah duluan ada di Indonesia. Oke, apa saja sih keistimewaan mobil ini? Lalu nanti kita juga akan spill hitungannya, hitungan terbaik buat teman-teman dan lain sebagainya. Sekarang kita ke hitungannya dulu. Halo tim review, perkenalkan nama gua Rio, sales dari Hyundai Goa Cikupa. Nah, di sini gue lagi ada di depan unit Hyundai Creta tipe Prime. Nah, kalian yang ingin dapatkan promo terbaik di akhir tahun, hubungi langsung aja. Pastinya banyak banget promonya, dari mulai diskon yang banget besar, terus juga dapat kelengkapan dari mulai e-money, terus juga dapat free bahan bakar, terus juga dapat aksesoris kayak talang air dan lain-lain, surat jalan, free towing delivery, dan masih banyak lagi, bisa info aja gitu. Nah, untuk kreditnya itu bisa DP mulai dari 15 juta dengan angsuran di 8,8. Itu juga ada 30 juta dengan angsuran di 7,9. Lalu juga ada di DP 45 juta, angsuran 7,4 juta selama 5 tahun juga gitu. Langsung info aja di 0878 8912 5325. Terima kasih. Oke teman-teman, nah sebelum kita ulas eksterior dan interiornya, saya akan jelaskan dulu bahwasanya mobil ini udah canggih. Dia bisa nyalain mesin dari luar. Kita lihat, ini bisa dinyalain dari luar dengan jarak yang cukup jauh ya. Mesinnya nyala. Mesin nyala, tapi kunci kanan, kiri, depan, belakang itu tetap terkunci. Bahkan dia bisa membuka jendela dari kunci. Lihat, jadi udara panas, udara pengap dari dalam itu keluar. Itu canggih juga, dan bisa ngebuka bagasi dari kunci juga. Artinya kalau teman-teman bawa barang banyak, susah untuk dibuka aja dulu barang bawaannya, baru dibawa dan ditaruh. Itu hanya salah satu kecanggihan dari mobil ini. Oke, nanti kita akan jelaskan lebih detailnya lagi. Kita ke eksteriornya dulu. Nah, ini seperti ini ya teman-teman untuk tampilan dari Hyundai Creta ini. Ini out of the box sih kalau menurut saya, karena jarang yang punya desain kayak Hyundai ya, termasuk di Creta ini. Ini biasanya kan cari aman gitu kan, yang bisa diterima, tapi ini keren gitu, ganteng. Hampir semua orang suka lah untuk tampilan dari Hyundai Creta ini. Lalu untuk bagian depannya ini parametric jewel ya, dan hidden DRL. Jadi DRL-nya tuh nggak kelihatan, kalau nggak nyala nggak kelihatan. Tapi kalau nyala kelihatan tuh, sebelah kanan dan sebelah kirinya ada lampu DRL LED-nya. Untuk headlamp-nya dia sudah menggunakan LED juga, walaupun belum proyektor ya, tapi multi reflektor LED. Untuk lampu sennya masih halogen biasa. Oke. Nah, kita ke bagian sampingnya nih teman-teman. Nah, karena dia sebuah SUV, nah ini kita tadi deketin kunci, spionnya otomatis kebuka, tapi tetap kekunci ya, walaupun ininya tadi udah kita buka. Oke, itu menarik. Nah, dia ada over fender yang
tidak lebih dari bodinya, nyatu gitu. Jadi lebih ramping ya, lebih ramping. Tapi kelihatan over fendernya, itu menarik sih desainnya. Lalu untuk profil bannya, dia punya profil ban dengan lebar 215, tingginya 60, ring 17. Ground clearance-nya ini 200 mm teman-teman. Jadi ya cukup ya untuk sekelas mobil compact SUV dengan panjang 4300 mm, 4 meter lebih dikit. Depan belakang sudah dilengkapi dengan disc brake. Kemudian untuk suspensinya ini MacPherson strut. Lalu untuk belakangnya couple torsion beam axle. Jadi lebih lembut dan lebih empuk untuk suspensinya sendiri. Apalagi bobot mobil ini dengan kualitas yang dia punya itu antep. Tapi punya tenaga yang cukup besar karena dia tenaganya ini 115 PS dengan torsi 143,8 Nm, 1500 cc untuk mesinnya, dan punya teknologi gearbox terbaru dari Hyundai iVT, Intelligent Variable Transmission. Mirip CVT tapi dia lebih keker lah gitu, lebih kuat daripada CVT. Itu klaim Hyundai. Oke. Udah smart entry, walaupun belum ada sensor ya, tapi tetap ada tombolnya di sini. Kemudian kita ke baris bagian belakang, kita ke bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya, bentuknya selera. Nah, jadi ada yang suka, ada yang nggak suka, tergantung teman-teman. Tentunya setiap mobil itu ada plus minus ya teman-teman. Jadi saya hanya menyampaikan yang ada di mobil ini, walaupun mungkin nggak semua kita bahas. Karena kalau bahas semua itu panjang banget. Jadi intinya aja ya teman-teman. Tapi lumayan bisa ada gambaran lah seenggaknya. Oke, bagian belakang dia punya sensor parkir, 4 buah sensor parkir yang sewarna dengan fender, sewarna dengan bumpernya, jadi hitam. Lalu ada kamera mundur, ada rear defogger, kemudian ada spoiler, wiper pasti ada. Kita coba buka kapasitas bagasinya. Nah, ini dia nih kapasitas bagasi yang ada di Hyundai Creta. Kebetulan ini yang tipe Prime two-tone color, harganya 400 jutaan. Tapi kalau teman-teman beli di bulan ini itu bisa di bawah 400 juta banyak. Jauh turunnya. Nah, dia punya ban serep kaleng ya, masih peleknya, tapi sama-sama menggunakan ring 17 dan profil yang sama. Oke, ini bukan kapasitas bagasi yang terbesar, tapi ini cukup lega untuk sekelas 400 liter. Jadi kapasitas bagasinya ini 400 liter ini sesuai informasi dari host gearbox. Bro, ada sound Bose sampai belakang ya soundnya, karena soundnya ini ada 8 titik premium sound Bose. Oke, kita tutup. Kita langsung ke bagian interiornya. Nah, ketika kita pegang kunci, maka mobil ini sudah otomatis aktif, teman-teman. Nah, ini udah otomatis nyala, jadi udah berfungsi semua elektrikalnya. Oke, AC-nya juga sesuai dengan suhu, menyesuaikan. Sip, kita ke arah bagian sebelah sini dulu, teman-teman. Nah, ini lihat Bose ya untuk soundnya, sound aktif. Ada 8 titik untuk soundnya, sampai depan sini pun ada. Nah, untuk materialnya, ini materialnya solid, kokoh ya, walaupun dia plastik. Di sini tidak ada soft touch, tapi kokoh gitu. Kemudian dia ada ambient light. Nah, di sini ambient light-nya nih kelihatan nih, kalau malam kelihatan nyala, kalau lampu nyala kayaknya dia nyala deh. Tuh. Kalau nyala lampu ikut nyala. Kalau malam kelihatan banget, tapi karena ini siang jadi nggak begitu kelihatan. Punya head unit 8 inci, 8 atau 9 lah, sekitar segituan. Sudah terkoneksi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian AC-nya, nah ini saya suka bentuk fisik tapi udah digital gitu. Ini saya lebih suka jujur aja untuk AC itu yang puter gini, jadi bisa cepet gitu. Kalau yang tombol satu-satu ya, kalau ini bisa cepet. Nah, ini ada ininya juga, suhunya kelihatan. Kemudian udah auto, climate control.
bisa semburannya pun bisa kita atur, bahkan arah dapat angin dari luar atau hanya dalam aja, perputaran AC-nya tuh bisa diatur. Sini sudah wireless charging teman-teman. Nah, kemudian ini IVT-nya dia bisa mode sport yang bisa kita atur melalui pedal shift di sini. Nah, jadi D dan S ini bisa kita atur. Kemudian yang nggak ada, yang jarang banget dimiliki oleh mobil lain, apalagi sekelasnya, itu ada ventilated seat. Nah, ini jadi kursi itu bisa mendinginkan kursi serta penumpang yang ada di atas kursi itu. Ya, jadi joknya tuh jadi dingin gitu. Enak banget ini ketika udara kayak gini kan panas, bisa pakai fitur ini. Lalu joknya udah full kulit sintetis ya teman-teman. Kemudian di sini ada drive mode, electric parking brake, dan auto hold. Lalu di sebelah sini sudah memiliki air purifier. Jadi bisa membersihkan udara di dalam kabin. Kita sekarang ke bagian sebelah kanan. Nah, teman-teman, yang tadi saya bilang dia punya drive mode. Drive mode-nya ini ada drive mode dan traction control. Traction controlnya ini ada fitur lumpur dan pasir. Nah, kita bisa coba ya. Nah, nih di sini ada traction dan drive mode. Kalau drive mode normal ya, normal, eco, sport, smart. Nah, kalau traction control, jadi ketika teman-teman berjalan di suatu wilayah itu di salju gitu, ada tuh salju, kemudian lumpur dan pasir. Jadi menyesuaikan, roda putarannya tuh menyesuaikan dengan transmisi, dengan rem dan lain sebagainya, saling bersinergi. Itu udah canggih banget sih, keren. Lalu setirnya sudah tilt steering dan teleskopik. Untuk kelampuannya udah auto, bahkan dia bisa auto dimming. Terus intermittent untuk wipernya. Nah, di bagian setir ini banyak banget tombol ya teman-teman. Yang tadi kita bilang di awal bahwasanya ini mobil canggih dengan fitur keselamatan yang cukup komplit, itu ada disematkan di mobil ini, Hyundai Smart Sense. Hyundai Smart Sense itu ada beberapa satu kesatuan fitur keamanan aktif dan pasif. Fitur keamanan aktifnya apa aja? Yang pertama itu fitur keamanan ketika ada benda di depan kita atau objek di depan, lalu kita melaju dengan kecepatan tertentu, dia akan memberikan remaining. Ketika remaining sudah diberikan, kita masih melaju aja, dia akan intervensi pengereman otomatis. Jadi anti nabrak. Itu kemudian dia lane keeping assist, lane following assist, kemudian ada cruise control, kemudian dia ada 6 buah airbags, kemudian dia ada blue link. Itu salah satu fitur keamanan aktif dan pasif yang ada di mobil ini, dan masih banyak lagi. Kita cantumkan aja di video untuk fitur-fitur keamanannya. Luar biasa ya. Walaupun dia sebenarnya cruise controlnya belum adaptif. Kalaupun adaptif sebenarnya bisa ini. Tinggal di-upgrade aja. Oke. Kursinya belum electric seat, tapi wajar lah dengan harga segitu, di bawah 400 ini. Nah, ini posisi duduk saya di baris ke depan ya teman-teman, di baris depan. Oke, satu lagi untuk MID meter clusternya ini besarnya 10 inch lebih dengan full LED TFT ya, full LED. Jadi pengaturannya tuh banyak banget. Tadi kita atur di drive mode aja dia berubah untuk pengaturannya. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Let's go. Ini posisi duduk saya masih yang tadi. Nah, ini baris keduanya. Yang paling saya suka di mobil ini di baris kedua adalah headroom yang sangat lega. Karena bentuknya itu lurus gitu, terus set gitu kan, bukan begini. Makanya punya headroom yang lega, apalagi dengan panoramic sunroof, bisa dibuka semua loh. Tirainya otomatis, jadi nggak perlu repot-repot kalau teman-teman mau buka sunroof. Dan ini bisa terbuka secara penuh nggak ya bukanya? Paling setengah sih.
Nah ya, nggak mungkin karena di belakang ini kan nggak ada ruang lagi. Nah ini udah cukup banget. Apalagi sekarang masa-masa kampanye. Oke. Nah belakang ini sudah full kulit sintetis. Ada kisi-kisi AC, ada slot USB juga. Dan mobil ini juga sudah punya fitur. Nah di sini ada dua buah ini. Ada dua buah ini. Ini untuk kalau teman-teman keluar gitu kan, terus ada barang-barang bawaan atau apapun itu, anak atau siapa, itu akan memberikan warning bahwasanya wah ada yang di belakang masih ada yang ketinggalan gitu. Jadi ada ini, terus ada blue link emergency ketika teman-teman perlu apapun itu gitu kan, termasuk umpamanya nanya lokasi, tersesat di jalan atau butuh apapun, bisa tekan blue link dan otomatis dari pihak Hyundai akan menelpon balik. Nah untuk SOS ini fitur darurat, kalau teman-teman terjadi keadaan darurat umpamanya amit-amit kecelakaan di jalan gitu kan, itu tanpa dia nelpon pun otomatis langsung datang ya. Kalau nggak dijawab, nelpon nggak dijawab, kemudian beberapa waktu itu didatengin pihak-pihak yang berwenang. Mungkin itu aja teman-teman, karena waktu kita memang sangat terbatas, makanya tadi yang saya sampaikan adalah poin-poin penting yang ada di mobil ini. Terlebih itu banyak banget sebenarnya. Kalau kita ulas kupas tuntas, tentunya setiap mobil itu ada plus minusnya. Teman-teman lah yang menilai. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe. Asik!